Siap. One way ticket to success. Sambil santai aja. Nanti ada ini, ada apa? Sofa. Ada server, ada enggak edit ini. Udah aplikasi. Pakai aplikasi apa? Kan master. Ah iya benar, aku pakai kan. Iya. Tapi aku nggak tahu ya apa. Tapi anu itu memang Agak ini. bisa gampang lagi pelajari. Ini keren nih mas. Ada ini. Sampai lawan mustahil. Aku ada buku 3 gitu. Nah, Punya buku 3 lah, belum selesai kebaca semua. Jago proyek, terus Facebook Ads. yang proyek mana? Dapat ADS-nya di Facebook. Heeh. Belajar itu. Jaga proyek. Coba pak, 6 atau 10 Apanya? buku di sini. Kemarin tuh waktu ngobrol sama Maxwell, ketika sampaikan kalau kita rencana mau ada kantor yang strategis, dia support banget. Support. Nanti kalau misalnya saya ke Jember, kita nanti foto bertiga di depan kantor. Si gitu katanya. Kita foto bertiga katanya Maxwell, biar lebih meyakinkan. Hari juga Sekalian tanda tangan MOU. mantep ya mas. Jadi Jadi saya punya mas. saya baik-baik pun. Video call. Video call. Ini apa namanya, jenis properti group ini kalau dipetikan gimana? Maksudnya gini, kita belajar menjual perusahaan kita, meskipun ini masih belum ya, masih merintis kita. Iya. Jadi nanti kita coba setiap ada proyek itu kita sediakan 30% untuk investor. Gitu mas. Keuntungan kita ya 70% itu. Betul. Dari keuntungan bersih 30% buat investor. Nah 30% ini nanti dibagi proporsional. Siapa investor yang masuk? Kebutuhan kita misalnya dalam proyek tersebut 300 juta. Ya sudah, nanti siapapun yang kita undang. Dengan adanya skema seperti ini, kalau dikemas by design secara bagus, makanya aku mikir kemana-mana tadi. Jadi wah, dengan masuknya Brother nih dari segi desain, insyaallah kita tambah lebih kuat banget gitu. Jadi tersampaikan, dia kan paling jago untuk menerjemahkan bahasa visual, bahasa by desainnya by dia. desainnya seperti apa? Betul. Jadi setiap ada proyek langsung kita lempar ke pasar. Terus proyek kayak rumah kembar aja, nggak usah yang banyak. Jadi intinya liquid gitu mas. Liquid itu bukan dalam jangka waktu yang lama. Iya. Investasi tapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Tapi berkelanjutan. 3 tahun maksimal lah, 1 tahun maksimal itu. Maksimal. Betul. Jadi ada pembanding antara orang deposito di bank sama dialihkan ke dialihkan ke proyeknya jenis properti group ini. Gitu. Jadi keuntungan pengelola, keuntungan pemilik perusahaan ini 70% saja. 70% saja. Itu 30%-nya bagi sudah ke investor. Seperti itu. Nanti macam proporsional, misalnya ada investor yang ngasih 100 juta. Nanti by proporsional ada caranya untuk hitung itu mas. Oke. Dari 30%, terus persentase berapa kira-kira yang dia setorkan, berapa keuntungan dividen yang dia terima. Sederhana seperti itu. Benar siap. Nggak complicated kayak saham, enggak. Artinya kita belajar ini yang kecil. Belajar dari kecil. Nanti kalau PT ini semakin besar, langsung deh kita masukkan ke Bursa Efek Indonesia. Iya, insya Allah. Nah, jenis properti group ini
semangatnya adalah semangat utamanya mendistract developer properti konvensional yang masih terbiasa ketergantungan dengan perbankan, dengan konsep bunga seperti itu. Jadi kita katakan ini jenis properti itu karena ini memang grupnya atau komunitasnya developer properti yang jenius, yang siap menangkap dan peluang. Untuk mengajak orang to be jenius itu tidak mudah memang. Banyak tantangan. Tapi challenge-nya di sini. Bagaimana kita mengemas secara rapi, by design bagus, penyampaian juga masuk ke mereka. Betul. Ya kan? Kayak Pak Max, oh kamu muslim ya? Kalau misalnya kita tembusin developer yang notabene non muslim misalnya, wah ini ngomongin riba nih, muslim ini pasti kan gitu kan. Karena ketika kita ngomongin riba identik dengan muslim. Ada Pak Max ya. Nanti kita majukan loh, ini mentor kita, motivator kita, pimpinan kita non muslim loh. Jika ngomongin tentang riba loh, karena riba itu semua agama melarang. 5 agama. Gitu mas. 5 agama. Jadi ini keren, itu gerakan yang luar biasa nih buat gerakan anti riba. Terus gambaran yang ini ya, yang gambaran terkait yang lokasi yang sudah ada, yang kemarin Mas akan sampaikan, di situ lokasi yang dikisi. Lokasi itu untuk jenis properti sekaligus program ekonomi makro ini ada di situ. Ekonomi makro. Artinya agensi Meswin Iya, jadi aku ngomong ke Max kemarin itu, Pak Max, kita punya wadah namanya jenis properti group. Filosofinya telah sampaikan kemarin, kita berharap dengan kita itu investor developer properti konvensional untuk kita ajak menjadi properti yang jenius, bukan yang kontemporer, enggak jenius malah gitu. Jenius, wah bagus gitu mas. Jadi aku direpet ke agensi, agensinya Max. Tapi ini sekedar perwakilan saja mungkin Pak Max. Kalau agensi mungkin kita belum bisa karena terkendala modal kan modalnya 1 M sama bangunan harus 3 lantai kan. Aku ngomong gitu ke Max. Oh enggak Firdaus tuh murid saya sudah lama. Untuk agensi itu memang saya berlakukan untuk orang-orang yang baru ingin bergabung. Kenapa saya patok nilai sebesar itu? Supaya mereka serius gitu mas. Toh itu kembali ke mereka sendiri dengan saham. Seperti itu. Dan ada privilege untuk kita sama dengan apa yang didapat oleh agensi keuntungannya. Cuman itu memang harus tertuang di MOU nanti. Betul seperti itu mas. Nah ini kalau kita seriuskan, kita dapat 2 mas. Dakwah kita dapat, terus insya Allah dunia juga ini yang bikin sama ngantuk nih sama kipas. Oh iya. Mantap sih. Oke, makanya aku menjauhi kipas. Lampu yang di sana aja. OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini mati mas? Ya? Lampu ini. Mati kayaknya. Nggak apa-apa. Otoritas Jasa Keuangan. Oh, gimana mas? Responnya gitu ya? Iya. Kalau memang betul 10% itu nilai plus. Kita berhitungnya dari angka 3% saja biar aman dulu. Untuk safety-nya. Alokasi 3%. Iya, boleh lah. Kita bisa nyampaikan mau kita minta 10%, 20%, atau nanti 10% juga untuk wakaf produktif. Alokasi di sosial kita, yayasan kita. Nah, terus aku ada plan besok itu ketika kita komunikasi sama brother, kan nggak serta merta secara sukarela kita ajak dia
karena dia profesional kan. Heeh. Apa namanya, professional person harus kita apa namanya, Prioritas. perlakukan juga sebagai orang yang profesional Iya, gitu. Sosial oke, tapi harus dikemas secara profesional. seperti itu. Iya. Mas, Gimana kesepakatannya dengan persentase apa sehingga mereka juga bisa mengembangkan potensi lokal yang ada. Ya baiknya lah beliau minta kesepakatan dari apa yang beliau butuhkan, atau juga beliau juga ada metode bagian persentase saham. Nah, itu kan karena efek kita yang mau kita bangun bukan jangka pendek tapi kan jangka panjang. Jangka panjang, betul. Jangka panjang. Atau langsung bagi rata 3 gitu loh, Mas. Bagi tiga sama rata setelah semua operasional terpenuhi. Ketika nanti sudah ada karyawan sudah tercukupi. Benar. Itu keren banget, Mas. Saya punya komposisi, insya Allah mudah-mudahan bisa adil sama rata. Kuncinya sih itu sih, untuk menjalin kerjasama yang terus berkesinambungan, adil. Jadi apa namanya, dari 100% keuntungan bersih itu dialokasikan 10% itu kebaikan, dialokasikan untuk kebaikan, betul. 5% itu untuk apa namanya, untuk sosial. 5%-nya lagi kompensasi ke kantor. Itu kantor yang di KIS itu. Untuk cost operation Tuh. atau dan lain sebagainya. Iya, sepakat saya. Itu, Mas. Sisanya. Bahkan saya sempat diizinkan sama bapak mertua tuh, pakai juga nggak apa-apa itu yang besar itu. Oh jangan dulu lah, kita masih belum perlu untuk create sebesar itu. Kalau misalnya nanti ada kita agenda coaching, kita agenda meeting, gathering, ya workshop, kita bisa pakai itu. Benar. Gitu. Bisa, Mas. Nggak usah tempat besar lagi, sudah mengumpulkan di sana aja. Benar, Mas. Sip. Nah gitu. Momentum, Mas. Terus kontribusi kita apa ke kantor itu? Ya sudah 5% dari keuntungan itu. Jadi win solution. Beda dengan operasional kan kita keluarkan dulu, Mas. Operasional listrik dan segala macamnya. Ketika ada apa namanya, aku khawatir listrik itu mereka nggak mau terima nanti. Mungkin sebagai ganti listrik itu 5% kompensasi itu aja dah. Iya itu. Radio. Itu nama brandnya apa ya? Radio Cafe. Oh, Radio Cafe kalau untuk kafenya, Mas. Wah, itu keren sekali. Kalau Radio Cafe, ini hanya sharing aja, Mas. Ini Mas, ini terserah ambil. Ini juga. Kalau Radio Cafe itu kita hidupkan kembali, Mas, dengan terming identitas yang kita bangun. Radio itu kita liput seluruh bidang properti, tanah, semuanya, Mas. Dan kafe itu memang adalah kafe properti. Nah, itu identitas apa ya? Spesifik, Mas. Bisa. Aku juga berpikir ke sana nanti. Maksudnya tempat itu bakal jadi tempatnya makelar. Iya. Tempatnya broker. Ngedilin apa namanya? Ngedilin lahan, ngedilin rumah, ngedilin kafling dan segala macamnya, ketemuannya di sana. Betul. Benar. Itu properti cafe. Properti cafe ada kayak semacam working space apa jadi yang memang bisa di betul. Jadi memang apa ya, di situ nanti kita siapkan mading kan sudah lama ya, nggak ada ya, mading udah lama nggak ada. Kita bikin, kalau kemarin itu orang masarin produknya itu hanya biasanya lewat online ya. Iya. Kita bikin yang unik, layaknya di pos. Jadi kayak orang naruh lowongan pekerjaan di kantor pos itu. Nah, Nah sama kita satu ada mading